Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsip. Hai sobat arsip. Selamat datang di podcast Arsip kita Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat. Podcast ini bertujuan untuk informasi terkaitnya kearsipan. Yang pertama kalinya podcast ini akan membahas tema autentikasi arsip. Dan pada kesempatan kali ini Sobat Arsip, kami sudah mengundang salah satu narasumber yang berasal dari Arsip Nasional Republik Indonesia, yaitu Bapak Ramadona Aswin. Betul, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah. Gimana perjalanannya menuju Muntok Bangka Barat? Pak. Sangat enak. Pokoknya lancar luncur Pak ya. Jaya aja. Oke, baiklah Sobat Arsip. Nanti kita akan bertanya terkait dengan autentikasi arsip dan sebagainya. Tapi biar Sobat Arsip gak penasaran sama Pak Dona, ya. Kita mau tanya sebenarnya Pak Dona ini bekerja di direktorat mana? Ketubenan saya saat ini adalah bekerja di Direktorat Preservasi di unit tim bagian lab dan autentikasi, tapi kami mengalami perubahan struktural, namanya sekarang adalah Direktorat Perlindungan dan Pelestarian Arsip, gitu Mbak. Iya Pak, baiklah. Selanjutnya lanjut lagi nih pertanyaannya. Silahkan, masalah kegiatan pelestarian dan perlindungan arsip Direktorat Andri itu sendiri seperti apa gambarannya? Tugas kami itu adalah melakukan penyimpanan, perawatan, serta penyelamatan arsip yang terkena dampak bencana. Jadi tidak hanya melakukan penyimpanan, kami juga melakukan perawatan, yaitu secara preventif dan secara kuratif, gitu Mbak, kurang lebih. Oke, baiklah. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, pokoknya kita lanjut aja langsung ya pokoknya pertanyaannya Pak. Baiklah, untuk masalah preservasi arsip nih Pak. Ya, siap. Apa sih maksud dari kegiatan preservasi arsip itu sendiri? Preservasi arsip itu kalau menurut peraturan Kepala Andri nomor 23 tahun 2011, preservasi adalah proses atau kerja tentang penyelamatan perlindungan arsip, baik itu penyimpanannya, perawatannya, perlindungannya, serta sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Andri, yaitu preservasi preventif dan preservasi kuratif, ya, kurang lebih seperti itu. Iya. Terus kan preservasi arsip ini kan terbagi menjadi dua tadi kan. Betul. Yang Bapak sebut. Yang pertama adalah preservasi preventif dan preservasi kuratif. Betul. Apa sih maksud dari dua bagian preservasi tersebut? Baik Mbak Yalisa. Jadi preventif itu adalah bagaimana pencegahannya ketika arsip itu bagaimana tidak rusak. Tentu adalah perawat penyimpanannya, suhu dan kondisinya harus tercapai. Lalu bagaimana kita perlakuan arsipnya. Nah, untuk preventif kuratifnya adalah bagaimana metode perawatan perbaikannya gitu. Misalkan arsip itu kalau sobek, kertasnya bagaimana kita perlakukannya, apakah perlu dilakukan laminasi kah atau hanya perlu dihilangkan tingkat keasaman. Jadi ada metode dan caranya itu. Jadi ada tahapan-tahapannya, kurang lebih seperti itu Mbak. Oke, baiklah Sobat Arsip. Tadi udah sangat jelas yang dijelaskan oleh Pak Dona. Kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya, masalah restorasi arsip nih Pak. Siap. Restorasi arsip itu kan cara atau langkah yang digunakan untuk memperbaiki arsip atau dokumen yang telah rusak nih. Betul. Jadi gimana caranya Sobat Arsip yang menonton podcast ini, cara perbaikan dari arsip yang udah rusak tersebut? Siap. Kalau untuk restorasi atau perbaikan arsip, sebenarnya kita ada beberapa tahapan ya, seperti yang tadi sebelumnya saya bilang. Jadi kami pun mempunyai ragam khasanah, itu jenis medianya, baik itu kertas, peta atau kartografi atau arsitekturan. Lalu kami juga punya media foto, video, terus ada film. Jadi setiap metode perlakuan arsip itu beda. Misalkan kita ambil contoh, sebagai contoh kertas saja ya. Kertas, untuk kertas misalkan sobek, jangan menggunakan isolatif bening, tapi ada isolatif yang khusus yang bebas asam dan bebas dari lignin, jadi minyak. Nah, setelah bebas itu kalau bisa perawatan suhu dan kelembapannya dijaga dan jangan ditumpuk, salah satu perawatan seperti itu. Nah, kalau untuk asam mungkin kita bisa melakukan namanya deasidifikasi. Deasidifikasi itu menggunakan bahan kimia, biasanya kami semprotkan, lalu nanti
kita uap-uapkan. Nah, ketika arsipnya itu sudah rusak parah, Mbak, kita menggunakan metode namanya laminasi atau sizing. Nah, laminasi atau sizing ini kita menggunakan tisu Jepang, bahannya import, lalu menggunakan lem metil selulose gitu. Lalu setelah dilakukan itu kita keringkan, lalu kita setelah itu susun lagi gitu. Jadi sebelum dan sesudah proses kita lakukan semuanya. Ketika prosesnya jilid, kita akan kembalikan ke jilid, dan ketika prosesnya itu tidak jilid, ya kita tidak akan lakukan, tapi kita tidak menambahkan informasi apapun. Jadi tidak menambahkan tulisan, misalkan tulisan A-nya hilang atau apa. Jadi kita tidak merubah, hanya memperkuat fisik arsip itu sendiri. Prinsipnya seperti itu, tidak merubah dan tidak menambahkan sesuatu. Kita hanya memperkuat fisiknya saja, kurang lebih seperti itu. Baiklah, kalau masalah restorasi itu biasanya arsip yang udah rusak kebanyakan udah di laminating nih Pak. Apa itu aman untuk arsip tersebut? Kalau laminating itu bisa dibuka Mbak, tapi kalau sudah di laminating, kalau bisa jangan, karena kalau tidak ahli dia akan tetap rusak karena dia ada lemnya. Jadi salah satu caranya sebelum di laminating, kalau bisa di enkapsulasi atau dilakukan pengkapsulan menggunakan plastik PET jenisnya gitu. Jadi kan plastik itu banyak jenisnya, ada PVC, ada PET. Nah, kami menggunakan bahan PET gitu. Nah, lebih seperti itu. Oke, baiklah Sobat Arsip, kita lanjut lagi untuk pertanyaan berikutnya. Tadi masalah restorasi arsip, sekarang kita menuju masalah autentikasi arsip ya. Bapak bisa dijelaskan apa sih maksud dari kegiatan autentikasi arsip tersebut, dan juga ada hubungan apa masalah autentikasi arsip dan preservasi arsip tersebut? Baik, Mbak. Jadi preservasi tentang otentik dengan hubungan dengan preservasi adalah salah satu upaya menyatakan bahwa arsip yang kita punya itu sesuai dengan aslinya, sudah diuji gitu, sudah dilakukan pengujian, dan pengujiannya itu tidak hanya dengan satu arsip, dengan harus berkaitan dengan arsip lainnya. Jadi setelah di otentik itu adalah suatu proses menurut Perka Andri nomor 1 tahun 2023. Nah, otentik yang dimaksud dengan otentik itu adalah proses penandatanganan atau metode lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang sudah ditetapkan, itu arsip itu asli seperti itu adanya. Jadi tidak ditambahkan dan memang otentik seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baiklah Sobat Arsip, jadi kalau kita punya arsip yang asli nih, untuk perbaikannya jadi nggak boleh ditambah apapun. Betul, ya? Karena kita pernah kasus Bayawal di Jakarta tahun 2020 ya, kurang lebih. Waktu itu ada orang ijazahnya rusak, ingin diganti fotonya dengan yang baru. Kita tidak mau, kita tolak. Kenapa? Karena itu sudah tidak otentik. Gitu. Jadi harus seperti adanya. Jika pun rusak, silahkan menghubungi kampus terkait atau departemen pendidikannya. Nanti mungkin akan dikasih yang baru, tapi mungkin tulisannya bukan asli lagi, kopian. Nanti ada kata-kata seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi kita prinsipnya adalah tidak menambahkan informasi apapun. Jadi itu udah otentik. Ya, baiklah. Sebenarnya banyak sih masyarakat ya, ataupun Sobat Arsip yang berpikiran sepele masalah kearsipan ya, Pak ya. Masalah ijazah aja seperti tadi udah menggantikan foto. Sebenarnya kalau dipikir nggak apa-apa, tapi itu kan berbahaya banget ya Pak ya. Jadi buat Sobat Arsip jangan menyepelekan yang masalah kearsipan ya. Oke, selanjutnya tadi udah masalah autentikasi arsip ya. Untuk autentikasi arsip nih, apakah harus mempunyai laboratorium arsip? Apakah wajib atau enggak itu kembali kepada LKP punya anggaran atau tidak. Tapi sebaiknya punya, karena minimal ilmunya saja lah gitu. Tidak mesti punya labnya, asal punya ilmunya. Seorang arsiparis menentukan itu arsip asli atau autentik atau tidak gitu. Kan melalui beberapa tahap ya, nanti harus dipelajarin, dan itu yang lebih penting daripada mempunyai lab jika tidak ada. Karena penentuan otentik atau enggak, nanti si arsiparisnya juga akan ikut serta dalam proses autentikasi. Salah satu itu tenaga ahlinya, kurang lebih seperti itu. Yang penting tenaga ahli arsiparisnya mengerti masalah autentikasi. Ya, itu jauh lebih penting. Betul. Jika ada salah satu daerah nih Pak ya, ingin mempunyai laboratorium arsip untuk autentikasi arsip dan juga preservasi arsip tersebut, sarana dan prasarana apa aja yang mereka siapkan? Tentu yang harus disiapkan adalah sebuah tim.
Ya. Tim itu tentu saja dari tim kalau kami berdasarkan Perka tahun 23 Perka nomor 1 tahun 2023 tentu adalah lembaga kearsipannya itu sendiri. Lalu ada tim-tim yang dilibatkan, misalkan apa yang mau diautentikasi, misalkan seperti contoh pada kasus kami adalah Al-Quran gitu. Al-Quran berarti kan harus ada orang yang mengerti tentang Al-Quran itu sendiri, baik tajwidnya, tentang mungkin sejarahnya. Jadi banyak unsur yang dilibatkan, tidak hanya seorang arsiparisnya itu sendiri. Tentu saja juga unit-unit terkait, mungkin ahli kimia yang tahu tentang ini kertas ini benarnya karbonnya, apakah sudah benar pada saat itu kertas pada zaman itu atau tidak. Jadi memang perlu orang-orang ahli, tidak bisa serta-merta kita langsung mengecap oh ini ya dituakan gitu. Jadi harus beberapa proses dan melibatkan banyak unsur profesional, kurang lebih seperti itu. Ya, baiklah. Jadi kalau seandainya ada daerah yang ingin membuat laboratorium tersebut, bisa konsultasi kepada Andri juga, Pak ya? Siap, kami siap menjembatani. Iya, baiklah. Oke, selanjutnya dengar-dengar nih ya, kalau nggak salah Bapak pernah kunjungan ke National Archive of UK dalam rangka pembangunan e-depot. E-depot itu sendiri apa sih, Pak? Depot itu kalau elektronik depot sebenarnya kurang lebih adalah tempat kami menyimpan arsip ya. Jadi arsip-arsip yang sudah di Alimedia atau sudah di scan, kami simpan di depo elektronik. Nah, dalam bentuk depo elektronik itu tentu harus sesuai dengan tata cara penyimpanan digital yang benar. Seperti mungkin adalah disaster recovery plan-nya. Mungkin tidak hanya ada server di pusat, tapi ada juga server di lain. Ketika di server pusat mati, backupnya paling tidak di tempat lain sudah ada. Itu salah satu mengapa kami melakukan kunjungan studi banding ke UK untuk mengetahui perkembangan dunia kearsipan mengenai arsip elektronik di antara Asia dengan Eropa, perbandingannya seperti apa gitu, Mbak. Saya mau dengar nih ya, bukan hanya saya aja, mungkin Sobat Arsip mau dengar cerita Bapak pengalaman kunjungan ke National Archive of UK tersebut. Bisa ceritakan sedikit, Pak? Kalau untuk khasanah kita, mereka juga banyak ya tentang Indonesia. Jadi di UK itu kami tidak hanya ke National Archive, kami juga ke BBC di London. Juga kami melihat mencari arsip-arsip tentang Indonesia. Ternyata banyak juga tentang Indonesia dan masih terawat sampai saat ini dan kondisinya sangat bagus. Bahkan ada batik ya, batik mereka juga menyimpan tentang batik dan penyimpanan, dan tentu saja itu berbeda dengan kita yang mungkin karena iklimnya dan suhu dan kelembapannya terjaga, jadi masih terawat sampai saat ini. Jadi memang kita banyak belajar bagaimana merawatnya, terus bagaimana mereka melakukan perawatannya seperti apa di sana, lalu untuk publikasi ke masyarakat yang lebih penting ya, karena masyarakat ingin tahu perkembangan sejarahnya ya, apalagi sekarang keterbukaan informasi bukan hal sesuatu yang susah gitu, sangat mudah gitu. Ya, salah satu itu bagaimana arsip yang tersimpan di arsip nasional dapat akses secara langsung oleh masyarakat tanpa harus berkunjung gitu. Jadi masyarakat bisa langsung membaca di rumah, kurang lebih seperti itu, Mbak. Sekarang masalah informasi kearsipan bukan hanya langsung datang ke tempatnya. Sekarang kan bisa kita lihat di Google, di HP, di mana aja gitu, Pak ya. Oke, baiknya terakhir nih Pak, pertanyaan dari kami. Apa sih pesan untuk Sobat Arsip mengenai kearsipan? Baik, untuk kearsipan, khususnya untuk Sobat Arsip di rumah, rawatlah arsip pribadi masing-masing, baik dari penyimpanannya, bagaimana perawatannya, karena arsip keluarga itu jangan dianggap sepele. Sebagai contoh adalah mungkin arsip akte lahir atau ijazah, karena kan rawan untuk kedepannya. Jangan sampai arsip itu, apalagi Sobat Arsip yang tinggalnya di daerah banjir ya, rawan banjir, simpanlah di tempat yang agak tinggi. Mungkin kami juga ada program Laraska, layanan restorasi arsip keluarga, di mana masyarakat di Indonesia silakan datang ke Andri gratis, tapi untuk saat ini kita hanya batasi 10 lembar untuk perbaikannya gitu. Dan itu silakan jika ingin teman-teman Sobat Arsip ingin berkunjung, juga ingin bertanya melalui website Andri atau mungkin melalui LKD yang sudah bisa memberikan edukasi
tentang kearsipan untuk arsip keluarganya masing-masing. Jadi rawatlah arsip keluarga kita sendiri dengan baik dan benar. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Baiklah. Sobat Arsip, sudah dijelaskan oleh Pak Dona masalah arsip pribadi kita untuk dijaga dengan baik, karena wilayah untuk Bangka Barat ini kadang hujannya lama ya, tadi banjir dan juga tropis yang luar biasa, Pak. Betul. Jadi kalau misal banjir kan bisa ditanggulangi dengan menaruh atau menyimpan arsip tersebut lebih tinggi. Tapi kalau untuk masalah panas tinggi gitu yang kemarau yang berkepanjangan gimana, Pak? Intinya arsip itu jangan ditumpuk dan jangan disimpan di tempat-tempat yang suhunya panas. Mungkin kan ada yang nyimpen di dalam laci ya biasanya seperti itu. Kalau bisa jangan di situ, ada kotak khusus atau tas khusus untuk menyimpan arsip. Jadi arsip itu tersimpan secara aman dan nyaman. Dan juga ini yang perlu diketahui banyak dari sobat arsip yang salah kaprah tentang penanganan arsip ketika arsipnya itu basah atau kena hujan. Jangan sesekali mengeringkan arsip atau dokumen yang sedang basah atau rusak itu di sinar matahari secara langsung. Kenapa? Karena itu akan keras gitu, akan rusak, dan jika untuk membuka satu lembar itu akan susah. Jadi alangkah baiknya sobat arsip ketika arsipnya itu kena banjir atau hujan atau basah, langsung diangin-anginkan saja gitu. Jangan diberikan dijemur di sinar matahari, itu akan sangat bahaya dan itu untuk perbaikannya akan susah dan kita pun belum tentu bisa memperbaikinya gitu. Ada juga kalau nggak pakai sinar matahari, pakai setrikaan, gimana tuh, Pak? Setrikaan juga kita nggak rekomendasi adalah diangin-anginkan dulu gitu. Ketika arsipnya sudah mulai kering, boleh, tapi jangan terlalu panas, dan itu juga dilapisi oleh kertas HVS atau kertas yang bebas asam gitu. Jadi tidak boleh ketika lagi basah langsung disetrika. Kenapa? Nanti arsipnya itu akan keras. Nah, nanti sifat kertas itu kan harus tetap fleksibel ya. Jadi harus ada tetap kandungan airnya, dia harus lembab tetap, seperti itu, Mbak. Tapi kebiasaan untuk sobat arsip, bukan sobat arsip sih, kami juga gitu ya, biasa menyimpan arsip-arsip itu di bawah lapisan baju gitu ya. Itu yang sering kita temukan. Orang-orang tahu saya itu aja begitu ya. Dan masih terlaksanakan sampai sekarang sepertinya. Betul, tapi alangkah baiknya saran saya simpan di tas khusus gitu, ada tas biasa aja gitu, nggak usah yang mahal-mahal, simpan di situ. Berkas, jadi jangan ditumpuk, disimpan di atas lemari boleh silakan atau digantung, asal jangan terlalu mepet gitu berkasnya. Ketika nanti ada bencana misalkan entah kebakaran, entah hujannya, kita amit-amit jangan sampai terjadi ya, kita bisa langsung ambil kertas itu, jadi menyelamatkan arsipnya. Walaupun kata orang nyelamatin manusianya lebih penting gitu kan, tapi bagaimanapun dunia tanpa arsip juga akan susah gitu. Itu adalah bukti kita gitu, kehidupan kita juga. Pokoknya arsip terpenting lah ya. Kalau nggak ada arsip, apapun nggak ada gunanya, Pak ya. Betul, sama seperti sejarah kita sebelum bentar lagi 17 Agustus kan kita punya sejarah juga bahwa para pemimpin kita melalui arsip kita mengetahui proses panjang Indonesia itu untuk merdeka gitu kan. Makanya untuk pentingnya kita merawat dan menjaga, melestarikan arsip itu sangat penting gitu, Mbak. Kita merdeka 17 Agustus ini dikenang juga karena arsip kita, Pak ya, yang baik, yang bisa dikenang. Oke, baiklah, terima kasih Pak Dona sudah hadir di podcast Arsip kita dan juga menjelaskan sejelas-jelasnya masalah kearsipan. Semoga kita diberi kesempatan, diberi rezeki, diberi kesehatan untuk bisa ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih, Bapak. Oke, demikian Sobat Arsip, podcast Arsip kita terkait berbagi informasi masalah kearsipan. Semoga menambah informasi dan wawasan untuk kita semuanya dalam meningkatkan kemajuan di bidang kearsipan. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi, kami pamit. Salam Arsip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.